Jadi singkirkan dulu Pak Jokowi. Kalau itu nanti sudah terbukti, ya itu tinggal membuktikannya kan, berangkatnya tidak usah debat lagi ijazah siapa yang ditampilkan kapan dan sebagainya, nggak perlu. Kita buktikan benar-benar yang KPU tadi menggunakan ijazah diduga palsu, sehingga tersangkanya adalah KPU. KPU berarti ada berapa itu komisionernya? Di situ semuanya kena. Nah, yang disita nanti adalah kopi kedua hasil kopi pertama yang dilegalisir. Kopi yang dilegalisir, kopi pertama tadi masih disimpan KPU. Jangan hilang, itu milik negara. Kalau itu hilang, nah itu berarti menghilangkan dokumen negara, misalnya seperti itu. Jadi ini mudah penyidiknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tifa. Pemirsa yang kami hormati, tidak berlebihan kiranya kalau saya sampaikan bahwa acara ini kan acaranya FDI ya, Forum Diaspora Indonesia. Kami punya member di FDI itu di kurang lebih 25 negara. Jadi acara ini disaksikan juga oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita di 25 negara yang concern terhadap masalah di tanah air, terutama kasus dugaan ijazah palsu. Baik, untuk berikutnya kami silakan kepada Komjen Pol Dr. Andes Ugroseno untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak Ugro. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Supaya tidak terputus, saya menyambung saja kaitan dengan ijazah palsu ya. Jadi kasus kegaduhan seperti ini saya teringat pada saat dulu ada kasus cicak buaya. Akhirnya membuat pusing Presiden Pak SBY waktu itu, sampai rapat dengar pendapat kepolisian, kejaksaan, dipanggil ke Komisi 3 sampai jam 3 pagi sampai tidur-tidur. Akhirnya dihentikan, tapi terlanjur jauh maju ke depan ya. Jadi yang dibutuhkan sekarang bagaimana kebijakan Bapak Presiden kita Pak Prabowo Subianto untuk melihat, mendengar dan mencium aroma ini, kasus ini seperti apa sebenarnya. Jadi saya melihat di sini sebetulnya untuk pembelajaran juga KPU ke depan ya, berkaitan ijazah yang diduga palsu tadi adalah pasal 263 ayat 2. Karena KPU yang menggunakan sampai menjadi calon wali kota, menjadi gubernur sampai menjadi presiden. Jadi singkirkan dulu Pak Jokowi. Kalau itu nanti sudah terbukti, ya itu tinggal membuktikannya kan, berangkatnya tidak usah debat lagi ijazah siapa yang ditampilkan kapan dan sebagainya, nggak perlu. Kita harus buktikan benar-benar yang KPU tadi menggunakan ijazah diduga palsu, sehingga tersangkanya adalah KPU, ya kan? KPU berarti ada berapa itu komisionernya? Di situ semuanya kena. Nah, nanti yang terakhir yang memiliki baru diikutkan pasal 55 di situ. Ya, jadi jangan 263 ayat 1 tapi ayat 2. Kemudian yang kedua berkaitan dengan saling lapor, ya. Ini sedang ada, kalau KUHP sudah disahkan tapi berlaku 2026 ya. Ini masalah saling lapor ini membahayakan penegakan hukum ke depan ya. Saya katakan kenapa membahayakan, kalau kita melihat kasus di Parigi Motong Sulawesi Tengah, seorang anak perempuan yang dilecehkan oleh pimpinan Polsek di situ karena ingin mengurus penangguhan orang bapaknya supaya tidak ditahan, ya kan? Dia melaporkan ke Propam tentang Kapolsek. Kalau Kapolsek ini jeli, bisa melaporkan kembali pencemaran nama baik. Jadi yang mau diproses di mana? Yang melecehkan dulu atau pencemaran nama baik?
Sama seperti itu, ya. Jadi kita harus belajar dari KUHP. Satu peristiwa, katakanlah ada dua pelaku yang saling melaporkan. Contoh nih, dua laki-laki memperebutkan satu perempuan, kemudian berantem, sama-sama luka parah. Apakah dua-duanya melapor? Nggak mungkin. Itu oleh Belanda dulu diciptakan KUHP itu cukup laporan yang dibuat oleh polisi pasal 168 KUHP, perkelahian 1 lawan 1. Ya. Tapi nggak tahu KUHP kita sekarang mungkin boleh melaporkan satu lapor. Barang buktinya habis ditarik sini pindah ke sini, pindah ke sana lagi nanti. Sampai jaksa barang buktinya udah hilang semua. Ya. Itu tidak bagus nanti ke depan. Nah, berkaitan dengan masalah amnesti sama abolisi, ya kan? Saya katakan tadi dari awal ini tidak pernah terjadi dalam kepemimpinan presiden sebelumnya. Jadi kita berikan penghargaan kepada Presiden Prabowo Subianto karena masalah kasus Pak Tom Lembong dan Pak Hasto ini sudah menyita energi orang banyak. Ya, saya tertarik karena saya kebetulan purnawirawan Polri dan selama di Polri saya anti kriminalisasi. Jadi kalau ada sidang kriminalisasi, saya pasti hadir untuk mengikuti di mana kriminalisasinya, ya kan? Kalau Pak Tom Lembong kalau dituduh korupsi dengan pasal 2, ya kan? Apa bisa dikenakan pasal 2? Kalau memang beliau berbuat korupsi dan kawan-kawannya konspirasi crime ya, kenanya pasal 3. Tapi di pasal 3 sebagai pejabat negara ancaman minimalnya itu hanya 1 tahun. Kalau di pasal 2 4 tahun. Jadi dicarikan angka 4 di situ. Makanya 4,6 kan di situ. Itu matematik semua, ya. Kemudian tidak ada kerugian negara. Tidak ada kerugian perekonomian negara. Ya kan? Oleh hakim dinyatakan sebagai unsur alternatif. Penyidik menyatakan kerugian negara, korupsi itu tidak perlu menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara. Jadi yang disampaikan penyidik sama jaksa itu sudah sama dan sebangun, cuma bahasanya diucapkannya lain. Nah, ini terbaca oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, makanya diberikan abolisi. Ya. Sekarang peristiwa amnesti kepada Pak Hasto, ya. OTT Harun Masiku tidak pernah terjadi. OTT itu O-nya operasi. Operasi itu di mana-mana sama. Operasi usus buntu, operasi militer, operasi kepolisian itu semuanya sama. Waktunya tertentu, orangnya juga tertentu, ya kan, sasarannya tertentu. Itu sudah diatur semua. Jadi kalau saya ikuti sidangnya Pak Hasto, OTT-nya di mana? Mana ada barang bukti penyuapan itu dicicil kayak kredit sepeda motor, kirim dulu 100.000 terus 200.000 dan sebagainya. Nggak bisa. Ya, jadi semua ini sudah dibaca oleh Pak Presiden, kemudian diberikan karena ada kaitan dengan kasus yang sebelumnya 4 tahun atau 5 tahun sebelumnya menyangkut Pak Wahyu Setiawan dan Agustina Tio dan ada tersangka lain, ya Pak Hasto dikenakan amnesti, tidak abolisi. Tapi kalau dua-duanya ini menghapuskan semua peristiwa pidana yang dituduhkan kepada baik Pak Tom Lembong maupun Pak Hasto. Jadi kita terima kasih kalau ada masih komplain dari beberapa pejabat KPK yang menyatakan akan menggugat masalah amnesti abolisi. Amnesti abolisi itu diatur di Undang-Undang Dasar 45. KPK itu undang-undang mau menggugat Undang-Undang 45. Mau jungkir balik di Indonesia nih. Ya. Nah, saya ketawa sendiri. Udahlah, diam saja. Ini orang harus tahu bahwa di atas langit masih ada langit lagi di situ. Jadi mereka selama ini tidak sadar bahwa kalau sudah bertindak atas nama KPK sampai sidang, ya, itu pasti tidak ada yang lepas. Ya, tapi di Rut PLN dulu Pak Sofyan Basir akhirnya bebas murni juga, nggak ada masalah. Ya, jadi kepastian hukum itu masih ada proses lain yang lebih tinggi yang kita kadang-kadang sendiri juga tidak tahu. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sedi. Jadi saya juga mengikuti tadi saya cerita sama Bu Dr. Tifa. Jadi dibuat bagaimana harus membuktikan ijazah itu dulu. Kalau dengan menggunakan pasal
263 ayat 1 sangat kesulitan dan sangat gaduh. Jadi harus dilaporkan dengan pasal 263 ayat 2, tersangkanya adalah KPU. Gitu loh. Tersangka KPU Solo, KPU Jakarta dan KPU RI. Ya kan? Karena dengan tersangka KPU nanti ada yang dipanggil sebagai saksi, siapa yang menyerahkan ijazah itu untuk digunakan. Ya, jadi pakai back azimuth. Jadi kita jangan dari start lagi, tapi dari titik 2 atau titik 3 ini nanti back azimuth baru nembak ke titik awal gitu loh. Siapa yang menyerahkan? Karena yang menyerahkan bisa juga bukan langsung yang punya ijazah tapi orang lain. Tapi nanti itu akan jadi paling tidak jadi saksi dipanggil seperti itu. Jadi sekali lagi mungkin harus disempurnakan. Kalau SP2 lidik itu kan bukan SP3. Jadi kepastian hukumnya belum ada. Jadi apakah akan mencari novum itu terlalu lama. Bagi saya lebih bagus cepat bikin laporan baru, laporan polisi baru, tujuan pasal 263 ayat 2, terlapornya adalah para komisioner KPU baik di Solo, di Jakarta maupun di pusat. Itu saja sih. Gimana tanggapannya Pak Jenderal tentang Mabes Polri kemarin, kalau ini Roy Suryo itu dan kawan-kawan dihentikan sama Mabes Polri? Kesan Pak Jenderal gimana? Iya. Pak Jenderal. Terima kasih. Jadi dalam satu penyidikan itu buku pinternya kan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Mungkin ada penuntun dalam penyidikan misalnya turunan dari hukum acara pidana, ada peraturan-peraturan Kapolri. Ya. Nah, semua peristiwa yang berkaitan dengan ijazah yang diduga palsu tadi, ya, itu petunjuknya sudah sangat banyak. Ada yang pernah mendatangi UGM, ya, Pak Roy Suryo, Pak Rismon, Dr. Tifa, melihat di situ ada dugaan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi sarjana, yaitu tidak ada lembar pengesahan. Ya kan? Itu petunjuk semua. Nah, kemudian dengan peristiwa-peristiwa yang rekaman-rekaman lainnya itu juga petunjuk. Ya, belum ada keterangan saksi, belum ada keterangan ahli, ya kan? Belum ada surat, ya. Apalagi terdakwa gitu misalnya, alat bukti lah ya. Nah, menurut saya sebaiknya kegaduhan ini, ya kan, yang katanya diberhentikan laporan TPWA kan laporan tentang diduga ijazah palsu Pak Jokowi. Jadi kalau pasal yang digunakan pasal 263 ayat 1 akan susah ketemunya, matchingnya susah. Karena siapa yang membuat palsu? Nah, lebih bagus dirubah, dibuat laporan baru, ya kan? Diduga ada ijazah atau ada ijazah yang diduga palsu dengan beberapa petunjuk. Pernah ke Gajah Mada, Universitas Gajah Mada dicek dan sebagainya, itu petunjuk semua. Pernah dicek tempat KKN dan sebagainya, yang digunakan, yang diserahkan oleh seseorang ke KPU, entah KPU Solo, KPU Jakarta atau KPU Pusat, ya, kemudian digunakan oleh pegawai KPU atau komisioner KPU untuk mendaftar sebagai baik calon wali kota, calon gubernur, calon presiden. Nah, ini nanti tersangka yang terlapor bukan Pak Jokowi dulu, pemilik yang diduga milik ijazah palsu, tapi komisioner KPU. Nah, nanti yang dipanggil termasuk nanti pemilik ijazah diduga palsu tadi sebagai saksi dulu. Tapi terlapornya tetap komisioner KPU, sehingga ini tidak gaduh di awal. Di awal yang belum jelas gitu loh. Tapi berawal dari KPU dulu. Karena nanti di KPU yang disita itu berarti dulu pernah diserahkan kopi ijazah dari si Pak Jokowi yang dilegalisir. Nah, yang disita nanti adalah kopi kedua hasil kopi pertama yang dilegalisir. Jadi kopi yang dilegalisir, kopi pertama tadi masih disimpan KPU. Jangan hilang, itu milik negara. Kalau itu hilang, nah itu berarti menghilangkan dokumen negara, misalnya seperti itu. Jadi ini mudah penyidiknya. Ya, jadi yang dihentikan penyelidikan, silakan penyelidikan, tapi membuktikan bahwa
ada dugaan diduga palsu, ijazah diduga palsu digunakan pada saat mendaftar di KPU tadi. Jadi terlapornya nanti seluruh komisioner KPU Solo, Jakarta maupun KPU RI. Itu dulu pertama. Nah, nanti kalau sudah jadi berkas, berarti yang melakukan 263 ayat 1 juga akan masuk di situ. Masuk pasal 55 KUHP bersama-sama. Itu konstruksi hukumnya harusnya seperti itu supaya tidak timbul pro dan kontra. Masing-masing penasihat hukum juga berbeda, kan lama-lama masyarakat juga capek mengurusi masalah ini. Itu aja. Melanjutkan tadi yang Pak Ogrosono sampaikan ya, bahwa seharusnya adalah KPU dulu yang kemudian diperiksa. Tapi kalau kita lihat perkembangan yang terakhir yang disampaikan oleh Bang Rismon Sianipar saat kunjungan ke KPU Solo, katanya ijazahnya Pak Jokowi sudah tidak ada, bahkan fotokopinya pun tidak ada. Nah, sehingga apa tadi yang kemudian disampaikan Pak Ogrosono agak gimana? Itu tidak adanya katanya sudah disita ke Bareskrim atau Polda, saya lupa lah. Ini intinya sudah disita. Nah, kronologi seperti ini apakah kemudian dibenarkan secara hukum dan seharusnya seperti apa, Pak Ogrosono? Terima kasih. Kalau di KPU barang bukti yang harusnya bisa dijadikan bukti, kalau hilang tanpa bekas berarti kenanya bisa penggelapan, bisa primer subsidiar nih, atau yungto pencurian, ya, karena pencurian dokumen negara, ya kan. Tapi kalau sudah diambil oleh penyidik, berarti ada bukti berita acara penyitaan. Itu jadi barang bukti lagi, sehingga kita membuat terang suatu perkara itu berangkat dari suatu proses yang ya tertib lah seperti itu beracaranya, ya, tidak langsung loncat-loncat seperti yang sekarang ini, ya. Oke, cukup. Oh, cukup. Sudah ya? Kata-kata. Ter